Sejumlah upaya dilakukan mulai dari menggelar olah TKP ulang hingga memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban. Wah guys, ada lagi di rekaman CCTV-nya yang baru. Sumpah penjaga kosannya aneh banget, sus banget anjir. Kalau dihitung-hitung 3 kali dia bolak-balik di depan kamarnya Arya. Yang ketiganya itu pas dia pagi-pagi ngecongkel jendelanya itu loh. Kalau misalkan kita inget-inget lagi, kok bisa dia ngecongkel jendelanya gampang banget ya? Aduh, mohon maaf ya penjaga kos ya, tapi gelagatnya mencurigakan banget, cok. Ditambah lagi di setiap CCTV yang beredar pas malam ya, itu jendela sama pintunya nggak pernah kelihatan. Kok bisa sih? Hah? Polisi tolong dong rilis yang full kayak pas siang gini loh. Ini kan kelihatan tuh jendela sama pintunya. Masa pas yang malam-malam gak pernah kelihatan? Please lah Pak, sebar CCTV-nya yang full. Jadi biar kita bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi. Biar kita gak main tuduh-tuduhan Pak. Masalahnya di Konoha ini banyak detektif Konannya. Banyak banget nih yang udah berspekulasi macam-macam. Dan rata-rata mereka tuh mikir ini adalah tapi kalau misalkan kita mikir ini adalah sebuah insiden diri, ya apa mungkin gitu loh. Dia sakit mah nih, kesakitan, terus dia lilit mukanya pakai lakban gitu kayak wah sakit kan nggak mungkin ya. Pokoknya buat teman-teman semua detektif Conan Indonesia, sabar ya, kita tunggu hasil otopsi dari polisi, oke? Sudah lihat video ini? Ini eksklusif tayang di program Kabar Petang TV One. Bukan potongan dari CCTV, tapi video lengkap, lebih panjang, utuh, bagaimana proses ketika jendela kamar diplomat Arya Daru Pangayunan dibuka, dicongkel untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Kita simak bareng-bareng. Jadi prosesnya bukan hanya dari pinggir yang kemarin sempat viral ya, videonya barit bukan, tapi sudah ada upaya dari tengah, kemudian baru bergeser ke sisi pinggirnya untuk membuka jendela kamar Arya Daru di kosannya. Sekali lagi kita jangan berspekulasi, perhatikan ini posisinya. Posisinya nanti bukan hanya disorot dari tampak luar, tapi perekam juga mengayunkan tangannya ke dalam untuk melihat bahwa posisi pintu memang betul terkunci dari dalam. Jelas saat ini keluarga sangat berduka menunggu kepastian penyebab kematian Arya Daru. Tapi kita juga harus melihat secara objektif. Kita tunggu bagaimana hasil forensik nantinya, kemudian patologi, rumusan keterangan para saksi yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi. Soalnya saya pas ketemu dia sering bersihin mobilnya di dalam di sini. Di parkirnya. Nah, semenjak dia jual mobil, saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Berarti artinya beberapa hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos ini? Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Biasanya dia soalnya kalau masih kerja di sini, dia paginya itu bersihin mobil dulu, balik ke Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Stop scroll, makin kesini, makin banyak rekaman CCTV dari kasus kematian Arya Daru Pangayunan yang mulai terkuak. Tapi bukannya menjawab pertanyaan, justru bikin kita makin curiga. Ini bukan lagi kasus misterius biasa, ini udah mirip puzzle besar dan satu persatu potongan mulai kelihatan. Tapi kok ya semua kejanggalannya makin terang, bukan makin jernih. Menurut berita, ini beberapa momen penting dari CCTV yang berhasil dikumpulin polisi. Pertama, rekaman terakhir Arya. Ia terlihat keluar kamar sambil bawa kantong kresek hitam, lalu kembali tanpa kantong itu. Pertanyaan besar, kantong itu dibuang di mana dan isinya apa? Kecil kelihatannya, tapi kalau itu bawa dokumen penting bisa jadi motif. Kedua, Arya menerima makanan ojol. Ini terekam kamera, suasana normal, artinya gak ada tanda-tanda tekanan atau depresi saat itu. Tapi justru karena dia terlihat normal, makin aneh kenapa beberapa jam kemudian dia ditemukan meninggal dengan lakban di kepala. Ketiga, penjaga kos terlihat mondar-mandir pukul 00.27.
di bagian yang bikin merinding. Di jam segitu, penjaga kos mondar-mandir depan kamar Arya sambil nelpon. Siapa yang dia telepon? Apa dia dikasih instruksi? Kenapa dia kayak jaga posisi? Yang keempat, pukul 9.45, dua orang berusaha dobrak pintu kamar Arya. Mereka panik dan anehnya ada yang rekam video saat kejadian itu. Kenapa harus direkam? Spontan atau ada kepentingan? Kelima, ada pergeseran sudut CCTV. Ini dia yang gawat. CCTV harusnya statis, tapi polisi curiga ada pergeseran kamera. Kalau ini benar, berarti ada usaha sabotase bukti. Dan ini udah bisa dikategorikan sebagai upaya penghilangan jejak. Fakta-fakta ini nggak bisa dianggap biasa. Polisi bilang sampai sekarang belum ada indikasi pembunuhan. Tapi bro, rekaman CCTV ini udah kasih kita banyak kejanggalan. Lakban di kepala, CCTV bergeser, orang mondar-mandir jam 00.27, dan kamar terkunci dari dalam. Ini kombinasi yang nggak bisa dianggap kebetulan. Kecuali kamu hidup di sinetron. Ya semua ini terlalu rapi buat kematian wajar. Coba kita main logika sedikit. Kalau Arya benar-benar meninggal karena bunuh diri atau sebab medis, kenapa ada lakban? Kenapa CCTV bisa geser? Dan kenapa penjaga kos kayak standby di depan kamar, bukan manggil ambulan atau polisi duluan? Setiap detail ini ngasih sinyal bahwa Arya bisa jadi sengaja dibungkam. Apalagi kalau dikaitin sama kabar-kabar dari ponakannya yang bilang Arya sedang pegang data penting dari Kemenlu. Bro, ini saatnya kita buka mata. Kasus ini bukan cuma soal orang meninggal di kamar kos. Ini soal seseorang diplomat muda yang punya akses ke data penting, mati mendadak, dan CCTV-nya penuh kejanggalan. Kalau ini kita biarin, kita bisa terbiasa melihat orang baik mati diam-diam dan kebenaran hilang pelan-pelan. Saya gak bilang ini 100% pembunuhan, tapi sampai bukti nyata keluar, kita sebagai publik berhak terus nanya dan curiga. Gimana menurut kamu? Apakah kita cuma dikasih potongan-potongan buat nutupin cerita utuh yang lebih gelap? Atau sebenarnya ada yang memang disembunyikan dari awal? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu, karena makin banyak yang buka mata, makin sulit buat nutupin kebenaran. Oke, ini adalah momen pada saat sudah membuka di bagian jendelanya. Setelah sebelumnya sudah mengetuk-ngetuk pintu, teman-teman. Ini dipercepat ya. Pada saat dibuka, kayaknya kos-kosannya nggak gede. Dan langsung dibuka grendelnya tapi masih nggak bisa. Kemudian, oke, ini dipotong, dipercepat, dibuka dengan kunci. Oke, langsung satu orangnya megang kamera, merekam, dan yang satu itu sudah, ekspresinya sudah kelihatan kayak nggak seneng ya. Nggak seneng tuh artinya antara kaget atau, kalau dibilang kaget sih atau panik, tidak terlalu ya. Makanya ini ngebuat netizen tuh berpikir, kok reaksinya nggak panik, nggak gimana? Ya setiap orang punya reaksi beda-beda sih menurut aku. Cuman, nah ini direkam langsung, yang membawa handphone, terus yang satunya juga langsung menghubungi kantor polisi dugaannya, yang satu tetap merekam di sini. Setelah itu, setelah direkam, satunya keluar dan selesai. Oke, isu-isu yang sekarang muncul di media adalah pertama begini, kenapa kok langsung direkam begitu? Kalau aku sih nggak curiga langsung direkam itu karena kejadian seperti ini juga banyak teman-teman. Misalnya akan terjadi, mohon maaf nih kayak penggerebekan atau apa, itu langsung direkam karena takutnya nanti ada unsur pidana. Misalnya kamu memasuki properti seseorang tanpa izin, itu kan ada unsur pidananya, makanya direkam. Kalau untuk yang merekam di bagian awal, pada saat membuka mencongkel, itu adalah hal yang wajar di era digital seperti saat ini, apalagi mereka juga tinggal di Jakarta. Mereka cukup knowledgeable ya, terkait dengan hal tersebut. Tetapi dengan mencongkel jendela, yang dikategorikan oleh sebagian netizen, kok terlalu gampang gitu mencongkel jendelanya? Karena aku yakin beliau ini, yang dugaannya adalah salah satu penjaga kosnya, atau bahkan pemiliknya, sudah mengetahui seluk-beluk dari ruangan tersebut. Jadi
mereka tuh nggak terlalu sulit gitu ya, gampang mana bagian yang bisa dicongkel, mana bagian yang tidak bisa dicongkel. Video ini belum banyak beredar, ini lanjutan dari video-video yang kemarin viral, yang buka jendela dari samping, terus ada orang bilang ada bayangan di dalam, ternyata itu bukan bayangan, ya. Kalau lihat dari video ini, coba perhatikan deh baik-baik. Kalau dilihat dari video ini, apa yang goyang di dalam itu adalah obeng yang udah masuk ke dalam. Nah, dia ternyata buka jendelanya tuh nggak segampang itu. Itu udah ada upaya-upaya dari tengah. Ya, dan cukup lama sebenarnya. Cuman video ini sayangnya nggak beredar. Ya, nggak beredar luas gitu. Jadi yang kemarin viral itu, kok buka jendela dari samping segitu gampangnya. Ternyata itu prosesnya lumayan lama. Gitu. Jadi udah terkonfirmasi ya, udah kejawab nih kenapa ada bayangan di dalam. Itu ternyata bukan bayangan. Itu obeng yang udah langsung tembus kena gorden. Gordennya emang nyangkut di situ, dekat kunci ternyata. Gitu ya. Baiklah, maka dapat kita simpulkan berbagai pertanyaan muncul dengan meninggalnya diplomat muda di kamar kosnya dengan kondisi tak wajar, termasuk pertanyaan dari pihak keluarga. Ponakan Arya Daru Pengayunan ungkap kasus yang ditangani diplomat muda sebelum ditemukan meninggal dengan kepala dilakban di akun media sosialnya. Dalam media sosial, Arya Nayaka W dengan akun Naka W yang mengaku ponakan dari Arya Daru Pengayunan mempertanyakan kejanggalan meninggalnya pamannya tersebut. Memiliki nama depan yang sama, Arya menyampaikan di akunnya meminta dukungan dari netizen dalam mencari keadilan atas tewasnya Arya Daru Pengayunan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arya Nayaka, keponakan dari Arya Daru Pengayunan, diplomat muda yang meninggal secara tidak wajar di kosnya pada hari Selasa kemarin, 8 Juli 2025, tulisnya. Saya di sini ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama meramaikan tagar Justice for You, Daru tambahnya. Dalam postingan tersebut, Arya juga menuliskan bahwa dukungan dari netizen dengan meramaikan tagar. Kalian akan sangat membantu keluarganya serta saya serta keluarga Om Daru itu sendiri. Jadi saya sangat amat memohon untuk kalian meramaikan tagar Justice for Daru ataupun meretweet postingan di atas ini. Saya berharap kasus ini cepat terungkap, tulis Arya. Saya berharap pelaku dari kasus ini secepatnya tertangkap. We will post this truth until the truth is revealed. We'll stay on this will not let this let Al-Fatihah. Arya juga menyampaikan bahwa Daru merupakan sepupu dari ibunya yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Om Daru sendiri adalah om saya dari pihak ibu. Beliau adalah sepupu almarhumah ibu saya. Menurut Arya, saat ini Daru bekerja sebagai tenaga ahli perlindungan WNI di luar negeri. Arya juga menyampaikan kasus yang tengah ditangani oleh Daru sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Beliau juga sedang menangani masalah TPPO di Kamboja. Sebagai diplomat, beliau mempunyai kinerja yang sangat bagus, tambahnya. Postingan Arya ini juga langsung mendapatkan tanggapan dari netizen dan memberikan dukungan mereka. Daru dihukum karena jujur, pelaku dilindungi karena punya kuasa, tulis Nai dengan akun Not Urches. Ini bukan hukum, ini penghinaan terhadap akal sehat. Kalau negara tak bisa bela korban, jangan heran kalau rakyat kehilangan hormat. Justice for. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.